In People ini bukan banggain Korea Selatan ya, tapi kultur dan kulinernya selalu memikat hati warga plus 62 ini. Contohnya makanan tteokbokki dan bibimbap. Tahu gak sih tteokbokki dan bibimbap tuh aslinya terbuat dari apa? Kalau tteokbokki adalah kuliner jalanan populer Korea. Teksturnya kenyal dari kue beras dengan saus gochujang yang pedas manis menciptakan rasa yang begitu khas dan menggoda. Sementara itu, bibimbap menggabungkan nasi hangat dengan aneka sayuran segar, irisan daging sapi yang empuk, telur setengah matang, serta saus gochujang yang bercita rasa manis, pedas, serta sedikit asam. Disajikan dalam mangkuk batu panas yang khas, bibimbap harus segera diaduk sebelum disantap. Nah, kali ini tim kuliner akan nyobain dua makanan tersebut di salah satu warung makanan Korea di daerah Bekasi. Annyeonghaseyo Yorobun in People. Lama tidak berjumpa. Gimana nih kabarnya? Kabar baik di sini. Sekarang gue udah ada di daerah Seoul. Iya Seoul, tapi bagian Jatimulya Bekasi. Karena sekarang gue dan tim mau cobain makanan khas Korea di sini. Eits, jangan underestimate tempat dan lokasinya karena kabarnya di sini tuh makanannya enak-enak. Cus kita cobain. Dia nih tempatnya. Halo Bapak. Halo, selamat siang. Selamat siang, apa kabar? Baik. Nah, Pak saya mau pesen Boleh. bibimbap dan tteokbokki. Boleh. Oke, Ya. tunggu ya Pak. Terima Iya, kasih. iya. Oh, ini dia nih. Selamat siang. Siang, Bapak. Silakan. Ini namanya Bimbim. dolsot bibimbap. Dolsot bibimbap. Kalau bibimbap dingin, kalau dolsot artinya panas. Oh gitu, dolsot panas. Iya, ini Oh, kedengeran tuh in People masih. tteokbokki. Suara ruah ini. Tteokbokki ini dolsot bibimbap dan ini Tteokbokki. tteokbokki. Dolsot itu artinya panas. Panas. Oke, terima kasih ya Pak. Iya. Coba nih, people lihat. Tuh, dari segi looknya aja udah Korea banget nih. Apa namanya mangkoknya gitu. Terus kalau dilihat dari apa sayurannya itu juga seger-seger banget dia. Tuh, hijaunya masih hijau banget. Terus, nah ini, nah kita cobain dolsot bibimbap dulu. Dolsot bibimbap ini itu ada dua versi in people. Ada yang telurnya mateng dan ada telur yang nggak mateng. Tapi gua pilih yang mateng ini. Nah biasanya itu gimana ya dia makannya? Oh diiniin apa? Diaduk-aduk gitu ya. Nah ini nih saus gochujangnya. Kita coba. Tuh, ininya panas loh. Ini jadi hati-hati ya in people, ininya panas nih. Tuh. Mana nih ownernya? Mana ya? Saya pengen ngobrol banget nih. Halo Bapak. Iya. Ya, ada apa, Mbak? Bapak owner di sini. Korean Iya. ini ya. Bapak namanya siapa, Pak? Saya namanya siapa? Kasrin. Kasrin, Bapak Iya, Kasrin. iya. Oke, aku dengan Niva. Iya, Jadi Mbak saya Niva. pengen nanya nih, Pak, Betul. soal Kitchen Seoul Korea Food ini. Iya, betul. Dari kapan Pak mendirikan warung Saya ini? berdiri bulan November 2020. November Ya, 2000? 2026. Oh, Jadi November belum usia- 2025. Ya, belum usia 1 tahun belum. ada. Belum. Nah, Ya. itu gimana Pak kok bisa ngebuka makanan Korea di tempat kayak gini gitu Pak? Jadi begini. Inspirasinya dari mana? Seperti Mm-mm. sebetulnya saya memang saya
basic saya adalah koki. Koki, oke, Koki. chef. Setelah saya berpikir dengan usia saya mungkin sudah agak tua, saya ingat ada cucu segala macam, saya kepingin resign. Sesudah resign, ternyata saya di rumah itu ya mungkin dituakan di lingkungan lah, termasuk tapi fisik saya masih Kuat. mendukung. Ternyata teman-teman mendukung saya. Panggil saya adalah Bapak Yugo, kenapa punya skill nggak diterapkan di sini? Begitu ceritanya. Akhirnya saya cuman resign 2 minggu di rumah, langsung saya Mendirikan ini, Pak? mendirikan seperti ini. Oh, sebelumnya chef di mana, Pak? Saya memang malang melintang di Jakarta dan sekitar selama 33 tahun. 33 tahun. Ya, terakhirnya di Merak, Cilegon. Merak Cilegon. Nah, itu Betul. Pak biasanya dulu pas di chef itu tuh bikin apa? Oh, saya spesialnya memang untuk Korea ya. Oh, Korea. Jadi masakan Korea itu kalau saya katakan saya udah mencapai 90% sudah saya kuasai. Oh, kayak gitu. Termasuk bikin kimchi, daging segala macam apapun. Cuman di sini ini karena memang kapasitas saya ini saya ukur paling saya mampu kerja sendiri di antara 10-11 menu. Oh, gitu. Begitu ya. Nah, ini resepnya dari mana, Pak? Ya, memang resep ini memang Sendiri? dari inisiatif saya sendiri. Oh, dari inisiatif sendiri. Iya. Karena dari pengalaman 33 tahun 3 tahun, itu. terus juga kalau skill saya saturakan asli original Korea, mungkin untuk lidah kita orang Indonesia tidak. Iya, ya, betul, tapi kurang ya. ini ada rasa-rasa Indonesia seperti itu. Oh iya, makanya tadi pas saya cobain dikit kok kayak ada sentuhan rasa Indonya gitu loh, Pak, Iya, Indonesianya betul. gitu. Dan juga seperti tteokbokki ini customer saya yang datang cerita katanya, saya kalau makan tteokbokki di mall-mall kok nggak seperti ini rasanya. Nah, ternyata kalau ini lebih enak, lebih cocok seperti Oh, kayak itu. gitu. Berarti Betul. emang Bapak itu kayak bikin lagi dengan versi lidah Indonesia. Iya, harus seperti itu. Ah, Harus seperti itu. Harga pun harus jangkau. Kira-kira mampu kita seperti apa. Terus saja Mbak, saya juga belum nyari untung sepenuhnya. Saya nyari pelanggan adalah susah. Ternyata dari lewat TikTok, dari segala macam saya Jadi diterima. rame di- ya, Pak. Oke deh, Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih, sukses selalu. Ya. Aku mau makan lagi. Silakan. Lanjutin. Terima kasih, Bapak. Iya. Nah, Pak, tadi kita udah ngobrol sama ownernya. Pantas aja. Ternyata dia itu apa ya, kayak naruh bumbu Indo gitu loh di sini. Jadi kayak dia kayak benar kata si bapaknya tadi, kayak lidah Korea kan sama Indo tuh beda ya. Jadi ini emang bener-bener bisa diterima banget di lidah Indonesia, orang-orang Indonesia. Nah, kalau untuk sausnya, saus gochujangnya juga ini pedas, manis dan asam, tapi pedasnya itu tuh lembut, dia pedasnya tuh nggak menusuk, dan pedasnya itu pedas orang Indo, kayak beneran sambel. Tapi ini tuh bukan sambel, ngerti gak sih maksudnya? Maksudnya ngerti kan maksud gue? Gitu. Terus ini sayurannya juga kayak masih kerau-kerau gitu, tapi sudah crunchy gitu, namanya masih crunchy di mulut walaupun dia sudah direbus. Jadi bener-bener kayak ini tuh sayurnya masih seger banget. Oh, terus lanjut ke tteokbokkinya. Lihat nih people, porsinya tuh banyak banget. Lihat tteokbokkinya, sayurannya tuh masih seger loh dia. Kita coba aja ya. Kita coba aja. Kenyal, padat, tapi soft, tapi lembut ya. Dia padatnya padat banget. Beda dari makanan-makanan Korean food yang biasa kita makan di tempat-tempat kayak restoran Korea kayak gitu. Nah, ini nih odengnya nih, coba. Wah, banyak banget. Odengnya juga empuk, enak, nggak amis. Sayurannya, tteokbokkinya, coba sayurnya.
masih seger. Nih wortelnya, bener-bener dia nggak layu sama sekali. Walaupun dia udah dimasak kayak gini ya, tapi nggak layu, masih crunchy. Nih, kita coba lagi ordernya. Lihatnya itu gede banget. Biasanya kan kalau di restoran-restoran itu kan dia kecil gitu ya. Ini enggak. Bener-bener lembut dan kenyal, padat. Tuh ini people. Potongan cabenya juga gede-gede tuh. Dan untuk harganya juga affordable banget. Tteokbokki harganya itu 20.000 dan bibimbap itu harganya 25.000. Jadi worth it banget, worth to try banget buat in people. Buat in people yang suka sama Korean food. Pokoknya buat in people yang mau coba ini benar-benar worth to try, langsung aja datang ke Kitchen Soul Korean Food di depan SMA 6 Tambun Selatan, Jatimulya, Bekasi.